Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pasti sehat kan? Alhamdulillah, kita tetap diberi kesehatan ya. Semoga di masa pandemi ini kita selalu bersabar, kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan sama Allah. Amin, amin ya Rabbi. Perkenalkan, nama saya Bu Yunita Dia Prasinta, akan mengajar di kelas 9 menjelaskan tentang perubahan sosial dan budaya. Materi hari ini ya anak-anak, silakan dibuka LKS halaman 55 sampai 68 atau buku paketnya halaman 86 sampai 114. Sebelum mengenal perubahan sosial dan budaya, kita harus mengetahui faktor penghambat yang ada di materi hari ini. Salah satunya adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Contohnya seperti kehidupan di masyarakat Kalimantan ya. Di sana masih tertinggal karena menggunakan jalur transportasi air atau sungai, yaitu menggunakan perahu. Kalau di Jawa kan sudah ada menggunakan kendaraan ya, karena di sini jalur darat. Yang nomor 2 adalah perkembangan iptek terhambat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya HP zaman dulu, HP jadul, dan zaman sekarang HP Android yang bisa mengakses internet. Nomor 3, sikap masyarakat yang tradisional, yang biasanya di masyarakat kejawen seperti kita ini, kalau menikah ada siraman ya, ada siraman, terus ada menginjak telur ya, terus ada gendongan ya. Kalau orang tua biasanya gendong itu anaknya sama menantunya dibawa ke wade, atau mungkin melempar biji beras. Terus yang nomor 4, adanya prasangka hal baru atau asing, yang biasanya dulu Indonesia pernah dijajah Belanda. Lah sekarang kita menganggap orang Belanda masuk ke Indonesia itu hal yang negatif, padahal tidak semua kita anggap negatif, tetapi kita menganggap asing. Padahal mereka masuk di Indonesia juga akan membawa dampak positif, ya kan? Nggak selamanya itu negatif. Oke anak-anak, yang nomor 5 adalah adat istiadat. Contohnya seperti yang ada di masyarakat Bromo, yang biasanya mereka 1 tahun sekali mengadakan syukuran. Nah, syukurannya apa? Menganggap mereka Gunung Bromo itu sebagai dewa, karena tujuannya untuk masyarakat biar damai, terus tentram, dihilangkan dari musibah. Akhirnya mereka biasanya menggunakan adanya adat istiadat, yaitu mengasih tumbal atau memberikan sesajen ya kan di sana. Jadi menganggap mereka itu seperti sebuah adat istiadatnya yang harus dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Oke, sekarang masuk kepada faktor penyebab. Yang nomor 1 adalah pengaruh lingkungan alam, nomor 2 peperangan, dan yang nomor 3 kebudayaan masyarakat lain, dan yang nomor 4 penemuan baru, yang terakhir adalah konflik. Pengaruh lingkungan alam terjadi di masyarakat kita seperti polusi udara ya kan, polusi pabrik ya kan, kendaraan, terus banjir itu. Terus yang nomor 2 adalah peperangan yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Terus yang nomor 3 adalah kebudayaan masyarakat lain, contohnya seperti kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia, seperti pakai baju minim, street yang kelihatan ketiaknya ya, rok cekak itu ya, pendek itu. Terus yang nomor 4 adalah penemuan baru. Penemuan baru di HP sekarang ini Android yang bisa mengakses internet. Sekarang sampean bisa menggunakan media lewat jalur internet. Yang nomor 5 adalah konflik, terjadinya perselisihan atau pertengkaran, pertentangan yang ada di
masyarakat kita. Oke, berarti apa itu perubahan sosial dan budaya? Anak-anak, pengertiannya kita lihat ya. Nah, perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan budaya tersebut. Terjadi kepada pola pikir, perilaku, ya, sistem sosialnya, struktur sosialnya yang ada di masyarakat. Oke anak-anak, bentuk-bentuk perubahan sosial dan budaya di sini akan saya jelaskan ada 6 ya. Yang nomor 1 adalah perubahan evolusi, yaitu terjadi dalam proses lambat dan waktu yang lama. Yang nomor 2 adalah perubahan revolusi yang terjadi dalam proses cepat. Yang nomor 3 adalah perubahan besar yang memberikan pengaruh atau dampak yang sangat besar atau pengaruh yang langsung kepada seseorang itu atau kepada masyarakat. Dan yang nomor 4 adalah perubahan kecil yang memberikan pengaruh tidak langsung atau memberikan dampak yang kecil kepada masyarakat. Oke, yang nomor 5 adalah perubahan yang direncanakan karena adanya sesuatu atau rencana yang dilakukan. Perubahan yang nomor 6 adalah perubahan tidak direncanakan, yaitu adanya tidak ada rencana ya. Di sini perubahan yang tidak direncanakan, jadi tidak ada rencana yang akan dilakukan. Jadi tidak ada sesuatu atau tidak ada sama sekali rencana. Apapun yang terjadi, jadi kehendaknya ya. Oke anak-anak, dari gambar yang nomor 1 itu ada jalan tol ya, penggunaan tol ya. Di situ termasuk perubahan apa anak-anak? Perubahan direncanakan karena adanya suatu yang direncana. Yang nomor 2, gambar nomor 2 adalah gambar pabrik ya. Yang proses produksi itu juga termasuk perubahan direncanakan atau juga bisa disebut perubahan revolusi karena proses cepat untuk membutuhkan karyawan dan untuk memproduksi barang ya. Yang nomor 3 adalah gambar apa itu? Kerbau ya. Jadi dia tidak menggunakan mesin tapi menggunakan hewan petani dalam membajak sawah. Termasuk perubahan apa Nana? Perubahan evolusi. Oke, perubahan evolusi yang terjadi semakin lambat dan membutuhkan waktu yang lama karena membajak sawahnya menggunakan hewan. Yang nomor 4, gambar disebut adalah menggunakan traktor ya, yaitu membajak sawah dalam proses cepat, termasuk perubahan revolusi ya Nana. Oke, yang nomor 5 adalah imunisasi, termasuk perubahan direncanakan ya, gambar nomor 5. Terus yang gambar nomor 6 adalah perubahan yang tidak direncanakan karena terjadi banjir ya. Kita tidak mengetahui kapan banjir terjadi. Jadi gambar yang nomor 6 itu adalah gambar banjir, perubahan yang tidak direncanakan. Oke, yang nomor 7 adalah AIDS, termasuk perubahan besar karena memberikan pengaruh langsung dan dampak besar bagi masyarakat atau bagi orang lain. Oke, yang terakhir adalah gambar gaya rambut ya. Itu di situ ada gaya rambut yang biasanya anak-anak sekarang bisa meniru gaya rambutnya orang sepak bola, atau disemir atau dipotong model jambul. Nah, itu termasuk perubahan kecil karena memberi pengaruh yang secara tidak langsung. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga dari materi Bu Yunita hari ini memberikan semangat dan memberikan ilmu dan ada manfaatnya bagi kalian. Terima kasih. Untuk tugas-tugasnya akan saya berikan di Google Form ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.